Shalom jemaat Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam renungan Kingdom Devotion hari ini. Saya percaya semua kita dalam pemeliharaan Tuhan yang maha tinggi dalam kehidupan kita. Ketika kita dalam keadaan seperti ini, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan apapun yang kita alami. Amin. Saya ingin memulai renungan hari ini dengan pertanyaan. Apa sih bedanya kita dengan orang dunia? Apa sih bedanya kita dengan manusia lama kita? Tentunya kita berbeda. Ya, we are different. Kita sudah berbeda dengan kehidupan lama, dengan manusia yang belum percaya kepada Tuhan. Makanya kita punya status sebagai orang percaya, sebagai anak Allah. Ya, dan tentunya kedua kita, it's an honor, suatu kehormatan saudara kita memiliki status sebagai anak kerajaan Allah. Dan kehormatan ini berhubungan dengan tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan. Ya, saudara sekalian, dalam Galatia 5 ayat 13-14 menjelaskan sebagai berikut. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya saudara, sebagai anak Tuhan disebut orang percaya, yang menandakan kita adalah kita orang-orang yang sudah dimerdekakan. Status kita anak Allah karena kita punya kemerdekaan di dalam Tuhan. Apa artinya kemerdekaan saudara? Sebenarnya kemerdekaan ada dua macam, seperti halnya bangsa Indonesia. Secara de jure, secara legal, Indonesia dibebaskan. Secara legal, kita milik Tuhan. Kita sudah dimerdekakan. Iblis tidak memiliki otoritas atas kehidupan kita. Iblis tidak memiliki hak atas kehidupan kita. Dia memiliki hak atas kehidupan kita pada masa lalu, saudara, ketika Adam menyerahkan otoritas kehidupannya kepada iblis. Jadi, secara de jure, kita sudah dimerdekakan. Tetapi ada kemerdekaan berikutnya, yaitu kemerdekaan secara de facto. Ya, kita de facto, faktanya kadang-kadang kita masih mengikatkan diri, kita menyerahkan kehidupan kita sehari-hari kepada si iblis. Kemerdekaan yang terikat. Tapi ingat, firman Tuhan mengatakan ketika kita dimerdekakan, kita sungguh-sungguh merdeka di dalam Tuhan Yesus. Ingat saudara bahwa kita berbeda karena kita sudah dimerdekakan. Ya, dan firman Tuhan tadi mengajak kita untuk tidak mau lagi, jangan mau lagi, dan jangan pernah lagi diperbudak. Jangan lagi mau diperhamba oleh iblis. Iya saudara, kita sudah merdeka. Kita dimerdekakan dari perhambaan perbudakan seperti kehidupan lama kita. Kita dimerdekakan dari kuasa-kuasa dosa. Firman Tuhan mengajak kita, ketika kita sadar kita dimerdekakan, jangan menyalahgunakan kemerdekaan ini. Saudara, tetapi di dalam pasal 5 ayat 13 dan ayat 14 ini menjelaskan lebih lagi. Tidak hanya kita merdeka dan menikmati kemerdekaan, tetapi ada dua hal yang ingin Rasul Paulus katakan kepada saudara dan saya. Pertama, kita dimerdekakan untuk melayani. Haleluya. Ayat 13 di dalam pasal kelima Galatia ini mengatakan, kemerdekaan ini kita pakai kesempatan kehidupan untuk melayani seorang akan yang lain. Kemerdekaan untuk melayani. Kemerdekaan ini adalah wujud kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pelayanan kita, dalam hubungan kita, dalam keluarga kita melayani, dalam gereja kita melayani, dalam masyarakat kita melayani. Itulah kemerdekaan yang kita miliki untuk kita melayani. Hal yang kedua, ketika kita menerima kemerdekaan di dalam Kristus, hal yang kedua adalah kemerdekaan untuk mengasihi. Haleluya saudara, di ayat ke-14 mengatakan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Oh haleluya saudara, itu arti kemerdekaan umat Tuhan. Kemerdekaan untuk melayani dan kemerdekaan untuk mengasihi. Pada masa lalu kehidupan kita, mungkin kita susah melayani. Mungkin kita susah mengasihi karena ikatan perbudakan daripada si iblis. Hari ini saudara sudah dibebaskan, dimerdekakan. Saatnya kita dimerdekakan untuk melayani, dimerdekakan untuk mengasihi. Saudara pasti sanggup. Haleluya saudara sekalian. Itu adalah inti daripada Injil ketika Tuhan memerdekakan kita.
Bukan merdeka untuk melakukan sesuka kita. Bukan merdeka hanya sekedar, oh saya sudah diselamatkan dan saya akan naik ke surga. Yes, itu pasti. Tetapi kemerdekaan itu di dalam dunia ini, kita harus untuk melayani dan mengasihi. Haleluya. Saudara sekalian, saya tutup dengan satu ayat. Yohanes 15 ayat 5 mengatakan demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara sekalian, kemerdekaan kita adalah kemerdekaan yang tinggal di dalam Kristus supaya kita bisa berbuah. Kemerdekaan kita di dalam Kristus adalah kemerdekaan untuk melayani dan mengasihi. Itu adalah buah dari kemerdekaan, itu adalah buah daripada ketika kita sungguh-sungguh tinggal di dalam Kristus. Kita dipindahkan dari satu tempat yang lain, posisi yang lain, keadaan lain, masuk, dimerdekakan dan masuk dalam suatu keadaan posisi yang lain, yaitu sebagai ranting-ranting Tuhan di dalam kerajaan Allah. Sehingga kita bisa berbuah, pelayanan saudara, kasih saudara akan menjadi kasih yang sempurna bagi setiap orang. Haleluya, saudara. Inilah arti kemerdekaan sesungguhnya sebagai ciptaan baru, sebagai orang percaya, sehingga kita berbeda dengan orang-orang yang belum percaya untuk kita menyatakan kasih Tuhan kepada mereka. Saya akan berdoa bagi kita. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini kami tahu Tuhan bahwa kemerdekaan yang Kau berikan bagi kami adalah kemerdekaan tetap tinggal di dalam Kau Tuhan. Kemerdekaan itu akan memampukan kami untuk melayani kepada Engkau, melayani kepada sesama manusia, melayani dalam komunitas kami Tuhan. Buat kami mengerti bahwa kemerdekaan ini bukan kami nikmati sendiri, tetapi bagi orang-orang sekeliling kami. Dengan kami bersungguh-sungguh melayani mereka, sungguh-sungguh mengasihi mereka seperti mengasihi diri kami sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai kami Tuhan dengan kemerdekaan ini Tuhan, untuk semakin giat melayani, semakin giat mengasihi di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga buah-buah ini mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, amin. Saudara sekalian, tetap melayani, tetap mengasihi, karena itu adalah buah-buah kemerdekaan di dalam Kristus Tuhan. Tuhan Yesus berkati semua.